Ya, layar sama dia. Saya Nabil Satu Ramadan. Nah, kami akan mengedukasi teman-teman mahasiswa yang kami temui lagi santai gitu, lagi ngobrol-ngobrol. Nah, sebelumnya boleh perkenalan dulu Mas, dari prodi apa, angkatan berapa, sama namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Mas Lucy dari Prodi Teknik Semangat angkatan 2005. Kalau Mas Sulanya? Saya Praditya Irawan dari prodi Pendidikan Asmani angkatan 25. Oke, ada Mas Fauzi, Mas Praditya, Fadria di sini. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Sebelumnya Mas ini udah pernah nyoblos nggak? Nyoblos OSIS atau presiden gitu? Semuanya udah pernah ya. Nah, sebelumnya kami ingin mengadakan dulu pretest untuk sebelum kita mengedukasi. Boleh tolong. Hak memilih sebagai pilar demokrasi kampus, banyak mahasiswa menganggap pemilihan rektor itu urusan dosen. Padahal logika itu rapuh. Rektor menentukan arah akademik, kualitas pembelajaran, fasilitas, dan kultur kampus. Menganggap hal ini tidak relevan buat mahasiswa adalah asumsi aneh. Skeptis cerdas akan berkata, kalau mahasiswa tidak ikut peduli, wajar saja kampus berjalan tanpa suara mereka. Legitimasi kepemimpinan kampus melemah ketika kelompok terbesar mahasiswa apatis. Perspektif alternatif pemilihan rektor adalah simulasi demokrasi yang paling dekat dengan mahasiswa sebelum menghadapi dunia nyata. Menumbuhkan sikap kritis mahasiswa sebagai pengawas akademik. Sikap kritis mahasiswa bukan muncul dari udara tanpa membaca visi misi, mengevaluasi rekam jejak kandidat, dan memahami konteks kebijakan kampus. Mahasiswa hanya akan jadi penonton, asumsi yang perlu diuji. Mahasiswa sering berpikir semua kandidat sama saja. Itu bias simplikasi kandidat membawa orientasi berbeda. Riset peningkatan mutu, kolaborasi industri, atau budaya kampus tidak semuanya sama. Dampak kebijakan rektor terhadap kehidupan mahasiswa. Rektor menentukan alokasi anggaran kampus, kebijakan UKT, arah kurikulum dan pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, fasilitas olahraga, perpustakaan, laboratorium, dan ruang publik. Ketika mahasiswa memilih dengan asal, mereka menyerahkan masa depan akademiknya pada keberuntungan seperti undian door prize. Skeptis akan hilang kalau kamu tidak tahu dampaknya. Berarti kamu tidak benar-benar membaca lingkungan kampusmu. Mengembangkan literasi politik kampus, pemilihan rektor adalah ruang bagi mahasiswa melatih analisis argumentatif, deteksi bias dalam kampanye, pemisahan fakta dan opini, pemahaman struktur tata kelola perguruan tinggi, kemampuan membaca program kerja berbasis data. Potensi bias mahasiswa yang perlu dicabut, mengikuti pilihan senior tanpa berpikir, memilih karena faktor viral atau estetika poster, terjebak framing kelompok tertentu, menganggap isu kampus tidak sepenting isu nasional. Etika dan integritas dalam partisipasi politik akademik. Melatih sikap kritis juga berarti melatih etika. Tidak menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi. Menolak politik uang walau bentuknya sering lebih halus. Menghormati perbedaan pilihan. Menjaga ruang dialog tetap rasional. Perspektif alternatif demokrasi kampus yang sehat adalah pendidikan karakter sipil jangka panjang. Mengubah apatisme menjadi partisipasi aktif ketika mahasiswa kritis. Efeknya nyata. Diskusi akademik lebih hidup, pengawasan kebijakan kampus lebih kuat, transparansi meningkat, pemimpin terpilih lebih berkualitas. Logika yang harus diuji, apatisme kampus sering diklaim sebagai pilihan. Padahal lebih sering itu kebiasaan malas berpikir. Nah, Mas, bagaimana
menyampaikan materi-materi yang kami bahas. Bagaimana apakah sudah paham tentang manajemen rektor? Paham? Gimana Mas? Baik, alhamdulillah yang sudah paham selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang dibahas tadi. Kesimpulan kritis, hak memilih bukan hadiah, itu tanggung jawab intelektual. Mahasiswa yang tidak memakainya dengan benar sedang menyabotase dirinya sendiri. Pemilihan rektor bukan secara formalitas, itu kesempatan mahasiswa berlatih menjadi warga negara yang melek isu, melek data, dan tidak mudah digiring. Dari kelompok kami, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan dari mahasiswa yang sudah membantu untuk membuat tugas kita. Dan dari kelompok 5, mohon maaf apabila ada kurangnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.